Siko 23 kembali lagi ke Ceto, cerita transportasi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Halo Sobat Ceto, dimanapun berada. Bertemu lagi dengan saya Dina di Ceto, cerita transportasi kita, sebuah program podcast terkini yang dibangun oleh Kuala Muda BPTD Sumsel yang pastinya akan menyampaikan informasi terkini terkait transportasi. Dalam rangka memperingati Hari Ibu yang ke-95, saya akan mengajak tamu dalam tema ngopi di hari Rabu. Ngobrol perkara ini itu tentang Hari Ibu. Pada hari ini, BPTD Sumsel telah mengundang 2 orang wanita yang sangat menginspirasi dan spesial untuk datang ke podcast ini untuk sharing. Tanpa berlama-lama, kita akan berkenalan dengan 2 orang tamu tersebut. Selamat siang, apa kabar Ibu Tika? Siang Mbak Dina, alhamdulillah baik. Apa kabar Ibu Fitri? Ya, siang Mbak Ina, alhamdulillah baik. Baiklah, sebelum kita sharing nih, kita mau kenalan dulu ke Bu Tika. Bu Tika boleh dong ceritain apa sih kegiatan dan pekerjaan Bu Tika hari-harinya? Oke, untuk kegiatan saya sehari-hari itu sebenarnya mungkin tidak jauh beda sama ibu-ibu lainnya. Sama aja untuk ibu-ibu yang berkarya juga, yang bekerja. Untuk kegiatan pagi gitu, apabila kita harus berangkat ke kantor, biasanya saya harus prepare dulu. Biasanya dari malam itu saya udah prepare kayak itu kan. Kalau saya nih mau berangkatnya pagi, misalkan jam 7 sudah harus sampai kantor, itu biasa saya bangunnya lebih awal Mbak. Jadi saya bangunnya kayak itu, misal orang pada masih tidur, saya udah bangun. Saya udah masak, sudah mempersiapkan semuanya. Karena bagi saya apapun kerja kita, apapun kegiatan kita di luar rumah, kewajiban kita sebagai seorang ibu, seorang istri itu nomor 1. Yang pertama. Dan kedua untuk di kantor seperti biasa aktivitas kita nggak jauh beda juga sama ibu-ibu yang bekerja, seperti aktivitas mungkin kalau saya lebih ekstrim ya, karena kerjanya antara di dalam ruangan juga merangkap di luar ruangan, jadi lebih banyaknya di lapangan dalam mengatasi konflik-konflik yang ada, masalah-masalah yang ada, terutama PPKB Talang Kelapa nih sangat baru gitu kan bagi saya. Untuk di bidang PPKB saya sangat nol pengalamannya. Jadi di situ saya juga sambil belajar bersama rekan-rekan yang lainnya untuk menjalankan tugas yang sudah diberikan kepada saya gitu kan. Walaupun di situ sangat menyita waktu saya, sangat susah bagi saya buat membagi waktu antara keluarga dan pekerjaan, karena lebih banyak saya pulang kerjanya malam gitu Mbak. Itu aja yang saya rasakan sekarang, yang saya harus masih bingung nih memanage waktunya. Dari yang biasanya saya pulangnya mungkin sama seperti wanita lain, dari pagi pulang jam 4 sore atau jam 5 sore, sekarang saya lebih banyak pulangnya malam gitu. Nah gitu ya, kalau Bu Tika ini lahir di Desa Sudi Mampir, ya, Ogan Ilir pada tanggal 24 April 1980. Sekarang Ibu Tika ini sebagai pengawas Satuan Pelayanan UPPKB Talang Kelapa. Begitu ya Bu. Baiklah, kita akan sapa tamu kita yang kedua, Ibu Nur Ida Fitrianti. Gimana nih Bu Ida? Apa kabar? Alhamdulillah Mbak Dina baik. Bu Ida ceritain dong gimana kegiatan sehari-hari Bu Ida di rumah dan di kantor. Pertama-tama saya mau ngucapin makasih nih Mbak Dina udah ngundang saya dan juga Bu Kartika di acara podcast kali ini. Jadi ini juga sharing session ya dalam rangka memperingati Hari Ibu. Kalau dari pertanyaan Mbak Dina tadi itu ya hari-hari saya kan memang kita sebagai wanita pekerja juga dan juga sebagai seorang ibu dan seorang istri juga di keluarga, kita memang menjalankan beberapa peran. Dimana kalau di rumah sebelum berangkat kerja sama seperti Bu Kartika harus mempersiapkan segala sesuatu, keperluan keluarga, kemudian anak juga sekolah perlu dipersiapkan. Kemudian setelah itu berangkat kerja ke kantor,
mengerjakan pekerjaan di kantor sesuai dengan tusinya. Kemudian kalau memang ada pekerjaan ekstra dari pimpinan, ya mau nggak mau harus lembur. Dan di situ juga kan memang kalau udah lembur kita harus memanage waktu juga, dimana kita juga meninggalkan anak kan. Jadi anak juga harus diurus, urusan di rumah juga harus bisa berjalan, di kantor juga bisa berjalan optimal. Mungkin sih sama Kartika, hari-harinya begitu aja. Jadi bekerja, kantor, rumah, kemudian ngurus anak, ngurus suami, itu aja sih kalau hari-hari. Dua tamu kita siang ini mencerminkan wanita yang mempunyai potensi dan kompetensi yang besar dalam bidangnya. Tidak ada kesenjangan gender antara wanita dan laki-laki. Seperti Ibu Kartika yang sekarang menjadi kepala sebagai pengawas Satuan Pelayanan PPKB Ketalang Kelapa. Pertama seorang perempuan ya Bu ya? Siap, ya betul. Perempuan pertama di BPTD Sumsel yang menjadi pengawas Satuan Pelayanan. Iya benar. Nah, begitu juga sama Kak Fitri. Kak Fitri ini adalah seorang wanita karir yang menjadi panutan bagi kami yang di kantor, teman-teman. Karena Kak Fitri ini mempunyai kompetensi yang sangat bagus sekali di bidangnya, dengan salah satunya prestasi yang baru-baru ini didapat Kak Fitri itu sebagai koordinator yang menjadi terbaik kedua sebagai unit kerja yang memiliki kepatuhan aplikasi e-performance dan e-sakit review di Ditjen Hubdat. Oh iya. Tangan dulu dong untuk Kak Fitri dan Bu Tika. Terima kasih. Baik, sebelum kita masuk di sesi pertanyaan nih, ada 4 pertanyaan yang akan nanti dipilih oleh Bu Fitri dan Bu Tika. Ya. Lagi. Nah, jadi saya mau Bu Fitri atau Bu Tika dulu nih. Oke, bebas. Yang mengambil pertanyaan ini. Saya aja dulu. Oh, Bu Tika dulu ya. Jadi nanti Bu Tika tolong jawab pertanyaan yang ada di dalam botol ini. Oke. Nah, oke. Nih pertanyaannya nih. Saya bantu ya Bu ya. Sepertinya panas Bu ya? Iya betul. Apa karena kursinya memang panas? Ternyata susah nih. Ternyata susah sebagai pembicara. Semoga aja pertanyaannya mudah. Oh, pertanyaannya mudah pertanyaannya. Saya bacain ya Bu ya. Oke. Tantangan yang berat bagi seorang ibu sekaligus wanita karir itu apa? Baik, makasih pertanyaannya. Mungkin kalau menurut saya pribadi tantangan yang berat bagi saya itu ngatur waktu. Untuk mengatur waktu, memanage waktu, bagaimana menyeimbangkan peran kita sebagai wanita itu untuk di rumah, di keluarga maupun di kantor gitu. Itu aja, sehingga tidak bisa selalu ada untuk mendampingi suami maupun anak. Itu yang menjadi maaf nih. Bisa tolong siapkan tisu. Kita juga deg-degan di depan ini karena kita ditonton oleh 200 orang nih. Jadi agak deg-degan ya. Minta tolong tisu. Ya, dilanjut. Jadi malu nih. Kan sesi curhat ya. Iya. Sesi itu. Iya, jadi Kan ini ngopi di hari Rabu. Ngobrol perkara ini itu di hari Ibu. Iya, jadi harus Iya dicurhatkan. Mbak Dina, jadi dari waktu mau diundang itu saya udah wanti-wanti nih sama diri saya sendiri gitu. Kalau pertanyaannya mengenai keluarga, itu rasanya Lebih menyentuh ya Bu ya. iya betul, karena saya itu tipe orang yang yang sangat merasa bersalah apabila waktu saya banyak di luar daripada ke anak-anak saya. Itu aja. Karena bagi saya waktu tidak akan terulang lagi untuk masa-masa kanak-kanak mereka gitu. Sementara sekarang anak-anak saya udah mulai meranjak dewasa sehingga mereka udah mulai mengerti gitu. Nggak ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang
kapan mama pulang, kenapa mama kerja nggak seperti mama orang lain yang ada terus di rumah, itu aja. Jadi bagi saya itu buat ngatur waktu untuk bersama anak-anak itu sangat susah gitu kan, biar mereka masa-masanya kayak mana ya, kayak kita dulu orang tua kita tidak bekerja, selalu ada mendampingi kita. Sementara saya mungkin dengan zamannya aplikasi, handphone hanya sebatas itu aja komunikasinya. Ya Mbak, kira-kira. Terima kasih. Sebagai informasi nih, Bu Tika anaknya ada berapa, Bu? Anak saya alhamdulillah 3 orang, 2 putra dan 1 putri. Yang paling sulung itu sudah berusia 16 tahun, sebentar lagi selesai lulus SMA. Dan yang kedua itu berumur 15 tahun, dia masih kelas 1 SMA. Sedangkan yang terakhir itu putri, dia masih di kelas 8 SMP. Ya, alhamdulillah, karena saya berkurang atau kurang bisa mengatur waktu, tidak selalu ada buat mereka, jadi mereka sekarang itu untuk sekolahnya di asrama. Di asrama. Jadi mereka tidak kurang teman, tidak kurang kasih sayang untuk di asrama. Mereka semua bisa berkumpul bersama teman-teman, sama pengurus asramanya juga. Jadi kita atur waktunya di situ, komunikasinya tetap lancar kepada mereka itu. Untuk di weekend mereka bisa pulang dan berkumpul dengan keluarga. Terima kasih Bu Tika. Aduh, sedikit menguras emosi. Jadi saya ikutan pengen nangis. Tapi kalau saya nangis nanti jadi hujan basah. Kalau begitu kita langsung saja ke pertanyaan kedua, ke Kak Fitri nih ya Kak. Iya. Dina bantu bukain ya Kak. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih untuk Kak Fitri. Aduh, berat ini. Aduh, apa nih? Mengapa memilih untuk tetap bekerja? Aduh. Oke, dalam ini pasti jawabannya nih. Pertanyaannya nih sulit sih untuk dijawab. Tapi pastinya pada intinya poinnya itu, kenapa saya lebih memilih bekerja? Yang pertama karena motivasi orang tua saya, terutama ibu saya. Karena ibu saya juga seorang pekerja. Jadi pesannya dia, almarhum ibu saya sudah meninggal di tahun lalu di Februari 2002. Pesannya satu, wanita itu harus bekerja. Kenapa? Kenapa memangnya? Karena kita nggak tahu umur kita ini sampai kapan batasnya. Entah ibu atau enggak bapak yang lebih dulu dipanggil sama Tuhan gitu ya. Jadinya kita sebagai wanita, iya kalau yang dipanggil duluan ialah suami misalkan gitu ya, kita mau nggak mau seorang ibu jadi tulang punggung. Jadi kita dituntut untuk dapat bekerja karena itu tadi, yang pertama, kalau nanti suami sudah nggak ada, kita harus mengurus anak dan harus menjadi tulang punggung di keluarga. Walaupun ibaratnya mungkin ada beberapa keluarga dengan background dia mampu, maksudnya dalam arti dalam hal materi atau ekonomi dia mampu gitu ya, karena orang tuanya mungkin berasal dari background yang berlebih gitu ya materinya. Tapi beda cerita dengan orang-orang yang memang seperti saya atau mungkin Bu Tika yang tadi perjuangannya tuh udah banyak gitu, mulai dari kecil sampai sudah seperti ini di posisi ini gitu. Jadi itu tuh kan perjuangannya berbeda-beda gitu ya. Jadi sulitnya bagaimana, up and down-nya gimana dalam proses hidup itu. Jadi kita dituntut harus bekerja juga, dalam arti bukan bekerja sebagai kantoran ya, karena didefinisikan kalau wanita bekerja itu bisa bekerja apa aja.
Jadi menurut saya kalau ibu rumah tangga pun itu dia juga harus bekerja. Karena apa? Menjalankan perannya dia juga. Mungkin beda perannya aja. Kalau di rumah dia bekerja misalnya mencuci, masak, nyuci, gosok, atau mungkin kalau yang nggak ada asisten rumah tangga ya. Kalau yang ada asisten rumah tangga dia pun juga harus bekerja. Bekerjanya apa? Dia harus mengatur anaknya, harus mengurus anaknya supaya dia bisa berpendidikan, mengurus sekolahnya segala macam. Itu bekerja juga. Jadi bukan dalam rangka kalau bekerja itu kita ini yang kantoran, tapi semua ibu-ibu itu juga bekerja. Karena perannya aja, dia perannya apa? Ibu, istri, bekerjanya apa dulu gitu. Jadi kalau kita di kantor ya udah di kantor menyelesaikan tugas di kantor. Tapi ada ibu-ibu bekerja juga ada yang berjualan atau berdagang gitu ya. Atau dia bahkan harus menjalankan peran lain, ya macam-macam lah ya ibaratnya. Yang itu memang harus dijalankan gitu. Nah itu tadi yang pertama karena motivasi harus kenapa wanita itu harus bekerja, karena kita juga nggak tahu batas usia kita tuh kapan gitu. Kemudian yang kedua kan alasan kenapa bekerja karena untuk mencontoh juga ke anak bahwa antara wanita yang bekerja dengan yang mungkin tidak bekerja ya, tidak bekerja ini dalam arti dia memang enggak menjalankan perannya, ibaratnya tuh udah semuanya tuh diatur settle gitu ya sama asisten rumah tangga gitu ya. Mungkin udah ada asistennya semuanya itu tuh tantangan tersendiri ibaratnya tuh. Karena kalau kita udah bisa menyeimbangkan antara kehidupan keluarga dengan pekerjaan di kantor, itu tuh bisa menjadikan kita tuh contoh buat anak kita ke depan. Bahwa tantangan di depan itu semakin banyak apalagi di era digitalisasi seperti ini ya. Zaman sekarang di zaman sekarang ini yang tadi Bu Tika sudah bilang kan ibaratnya ya hanya bisa dikontrol dengan alat komunikasi. Itu mungkin salah satu kemudahan. Tapi kita dengan ibu pekerja yang memang udah ada settle jamnya dari jam 8 sampai jam 4 atau bahkan mungkin harus lebih gitu ya bekerja di kantor ekstra. Itu kan harus bisa menyeimbangkan waktu, memanage waktu antara keluarga sama pekerjaan di kantor, semuanya itu harus berjalan dengan seimbang. Jadi itu jadi contoh buat anak bahwa ayo nak, nanti ke depannya saya pengen bilang, ayo nak kamu tuh bisa untuk melalui ini karena mama juga sudah melewatin ini gitu. Walaupun sulit ya Walaupun mungkin sulit, ya, susah sekali buat menyeimbangkan waktu, buat ngatur waktu gitu. Jadi ada tantangan juga ketika kita bekerja sama harus menyeimbangkan antara kantor sama keluarga, itu juga ada tantangan gitu. Jadi kita tuh harus bisa melewati tantangan dari kendala-kendala itu sendiri gitu. Di situ kita mengajarkan ke anak bahwa dalam hidup itu ada faktor, ya ada perjuangan, ada keberhasilan, ada kegagalan. Nah, ketika kamu gagal, kamu harus up. Kalau kamu udah up, kamu udah semangat, kamu bisa lagi untuk menjalani proses gitu. Kalau nanti kamu sudah berhasil, ya kamu sudah tahu bahwa berhasil kamu di atas itu merangkak dari bawah, dari kegagalan. Cuman dari kegagalan itu ada tantangan. Tantangan ada apa? Ada kendala, ada hambatan. Yang itu yang harus memang kita ajarkan kepada anak kita gitu. Tapi bukan serta-merta yang memang harus ibu-ibu pekerja tuh harus kantor. Enggak juga gitu. Jadi semua ibu-ibu itu hebat menjalankan perannya. Perannya masing-masing. Iya, cuman beda profesinya, beda perannya, di mana dia harus menjalankan itu. Mungkin 2 alasan itu aja sih. Jadi saya mau bilang nanti ke anak saya bahwa nenek, maksudnya ibu saya juga seperti itu. Nah, jadi kamu harus kuat menghadapi tantangan apapun karena dunia ini hanya sementara gitu. Mungkin itu jawabannya. Wah, bagus sekali jawaban Bu Fitri ya. Saya jadi terbawa juga nih suasananya. Jadi terpesona dengan jawaban Bu Fitri ya. Sangat-sangat dalam sekali jawaban Bu Fitri ya. Jadi salah satunya bisa saya ambil itu kita seorang ibu ini juga menjadi inspirasi sebenarnya untuk anak-anak kita. Jadi kalau kita mau anak kita baik, kita dulu harus baik begitu ya Bu ya. Kurang lebihnya ya. Oke.
Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Untuk Bu Tika lagi nih ya. Deg-degan ini. Deg-degan ya. Tapi nggak panas. Atau Apalagi panas nih? juga? Udah. Lumayan panas ini. Oh, lumayan panas. Oke, ini pertanyaan selanjutnya Apa itu? untuk Bu Tika. Nah, ini nih. Bagaimana cara membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga? Nah, itu. Tadi udah sedikit Tadi tantangannya sebenarnya ya. Tadi udah sedikit tadi disinggung-singgung kayaknya ya kan. Jadi makasih ya, itu pertanyaannya yang mungkin kita semua mengalami kesulitan untuk mengaturnya dan nggak mungkin bisa balance semuanya. Jadi mengaturnya mungkin ya itu aja tadi. Kalau saya hanya simple. Intinya ketika orang tidur, saya belum tidur. Iya. Iya. Jadi ketika saya bangun orang masih tidur juga kan kayak gitu. Jadi untuk waktu istirahat saya mungkin sedikit, hanya beberapa jam saja yang dari wajibnya seharusnya untuk kesehatan itu 8 jam, mungkin saya bisa 3 jam atau 4 jam saja karena saya lebih mementingkan, apalagi saya sekarang tidak punya asisten gitu kan. Kemarin ketika anak-anak masih kecil saya masih mempekerjakan asisten rumah tangga. Namun setelah mereka mulai dewasa, apalagi mereka udah diasramakan dari SMP udah di asrama. Jadi saya memanage diri saya sendiri juga suami gitu untuk gotong royong berdua mengerjakan aktivitas yang di rumah biar kita sama-sama menjalaninya kayak gitu kan. Yang selama ini kita tergantung sama asisten rumah tangga, kita berusaha agar semuanya berjalan sesuai yang kita inginkan walaupun nggak bisa sempurna. Jadi kita memaksimalkan apa yang bisa kita lakukan masing-masing, kita saling mengisi. Ya itu tadi, ketika orang masih tidur saya sudah bangun nih, saya udah bersiap-siap untuk kebutuhan keluarga, untuk diri saya sendiri. Mungkin sebelum tidur itu saya sudah prepare nih, udah saya siapin, oh besok saya harus jam sekian, jadi saya harus bangunnya lebih pagi lagi kayak gitu kan. Nah untuk di kantor saya juga sama, saya berusaha datang tuh tepat waktu, perlu sebelum waktu, misalkan jam kerja kita jam 8 gitu kan, sebelumnya kita udah datang di kantor gitu kan. Nah untuk di kantor juga pulangnya saya tidak menentu. Nah itu tadi kembali lagi ke komunikasi ke suami sama anak-anak, walaupun mereka lebih banyak waktunya di asrama, saya tetap kontrol ke mereka kayak gitu kan, apa yang mereka kerjakan, terus besok mereka harus ngapain, itu selalu saya tanya. Alhamdulillah gitu sekarang ada sosmed kayak gini kan, jadi apalagi ada handphone, anak-anak udah boleh main handphone kan, kalau kita dulu kecil-kecil belum bisa kan, anak-anak udah bisa semua, udah lebih pintar dari ibu-ibu semua kan. Nah jadi saya komunikasinya lewat situ ke keluarga buat ngatur waktunya antara kerja sama kegiatan di rumah. Itu memang agak susah, memang sangat-sangat susah kalau menurut saya. Karena waktu kita kerja di kantor juga enggak setiap hari tuh misalkan dari jam 8, jam 4, jam 8, jam 4. Lebih banyak waktunya yang tidak beraturan, lebih banyak waktunya yang harus lembur. Jadi terpaksa kebanyakan tugas di rumah itu saya rapel sehingga jam tidur saya berkurang gitu kan. Namun alhamdulillah sudah jalan dari Agustus, September dan Desember ini sudah jalan 4 bulan ya kurang lebih. Alhamdulillah saya sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu aja Mbak. Saya juga setuju nih dengan salah satu ucapan dari Bu Tika tadi bahwa kerjasama antara suami istri itu sangat diperlukan. Iya betul. Apalagi di zaman sekarang ya Bu ya. Kalau saya juga setuju kalau suami itu turut membantu istri. Betul. Jadi pekerjaan rumah itu tidak semata-matanya hanya dikerjakan oleh seorang ibu ya Bu ya. Karena kan kita juga setuju suami harus mendukung istri. Dan jangan lupa Mbak, apa yang kita lakukan di rumah maupun di kantor itu sama-sama berpahala. Iya, gitu kan? benar sekali. Kita juga suami istri nih saling bantu di rumah itu sebenarnya kita juga memberi contoh kepada anak-anak kita, terutama nih kalau kita punya anak cowok. Jadi anak cowok itu akan lebih nantinya dia akan lebih bisa bekerja sama juga sama istrinya. Iya. Begitu ya, setuju ya para penonton? Setuju. Kayaknya penonton ini kayaknya sepi banget, tadi 200 jadi 100. Jangan ngantuk ya, jangan ngantuk. Antara ngantuk dengan terpesona kayaknya. Oh iya, terpesona ya. Oke, pertanyaan terakhir nih buat Kak Fitri. Apa ya pertanyaannya?
Kayaknya susah nih. Susah nih, dari bukanya aja susah yang ini. Ini yang lebih mendalam sih. Kayaknya pas banget ke Kak Fitri pertanyaan ini ya. Udah disetting ya. Peran penting seorang ibu itu apa? Aduh. Banyak nih sebenarnya kalau udah berbicara peran ibu ini udah banyak ya, karena saya juga sudah berada di tahap ini, belajar dari ibu saya juga yang udah sangat luar biasa, dan mungkin ibu-ibu di seluruh dunia itu sangat amat amazing menurut saya ya, karena dia bisa menjalankan semua peran itu baik di rumah maupun apalagi ibu-ibu juga bekerja juga. Jadi kalau peran ibu itu menurut saya itu nomor 1 ya. Benar. Sangat amat nomor 1. Di yang nomor 2 mungkin ayah gitu ya. Karena kalau ibu nggak ada tuh kayak udah rumah Beda. tangga tuh ya udah jomplang gitu ya bahasanya. Karena kalau udah nggak ada ibu sepertinya semangat, kekuatan itu agak berkurang gitu. Karena saya pengalaman saya juga, walaupun saya sudah berumah tangga, saya sudah punya suami, sudah punya anak, ketika ibu saya diambil oleh Tuhan gitu ya, itu sangat amat terasa separuh jiwa saya itu benar-benar nggak ada. Karena tanpa dia saya nggak bisa berada di tahap ini. Ya, ya semoga sih saya bisa mencontoh ibu saya dengan lebih baik ya, karena menurut saya peran ibu saya nggak bisa tergantikan gitu, karena dia sudah amat banyak yang sudah dia lakukan untuk keberhasilan saya sampai dengan tahap ini. Jadi saya pun juga bisa berkata seperti ini karena menginspirasi dari ibu saya, almarhum ibu saya. Jadi perannya dia itu udah menjalankan di rumah, terus harus tanpa ini pun juga tanpa asisten rumah tangga, karena saya dibesarkan dari kecil itu tanpa asisten rumah tangga, dan sampai dengan detik ini pun saya mengurus keluarga tanpa asisten rumah tangga. Jadi semua pekerjaan rumah itu kalau misalnya selain dari hari weekday, hari weekend itu saya rapel, saya kerjakan semuanya gitu. Jadi sepertinya perannya itu tidak bisa disampaikan satu persatu. Peran ibu nih ini gitu ya. Jadi yang udah kita rasakan nih sebagai seorang ibu tuh kayaknya tidak terbatas, unlimited gitu ya. Kalau jadi nggak bisa dikata-katain gitu, kecuali kita hanya bisa mencontoh apa yang memang sudah ibu kita masing-masing lakukan gitu perannya. Makanya kenapa tadi Mbak Dina dengan pertanyaan alasannya kenapa harus bekerja, ya itu tadi karena kita harus menjadi contoh untuk anak-anak kita ke depan nanti. Karena kalau kita nggak bisa menjadi contoh, anak kita juga nanti malah tidak baik gitu. Ataupun dia kurang mandiri, kurang kuat dalam menghadapi tantangan dunia gitu. Jadi kalau saya mau jawab apa sih tadi pertanyaan peran ibu ya. Itu banyak, jadi kayaknya segalanya deh. Segalanya. My mom is everything. Jadi saya hanya bisa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk almarhum ibu saya. Semoga semua balas budinya bisa dibalas oleh Allah dengan surga. Amin. Dan begitupun untuk ibu-ibu lainnya yang memang selain kita ini gitu ya. Mungkin kita hanya beberapa ibu-ibu yang memang diberi nikmatnya kan berbeda-beda ya, diberi tantangan, ujian, cobaannya juga berbeda-beda, dan di situ kita harus banyak bersyukur, dan itu rasa syukur itu yang harus kita contohkan ke anak kita, bahwa masih banyak di luar sana di bawah kita yang memang kesulitan. Jadi makanya jangan pernah lihat ke atas terus, kita harus lihat ke bawah supaya rasa syukur kita tuh naik up gitu. Jadi kita pun ke orang juga enggak ada rasa sombong, enggak ada yang mau sikut-sikutan atau apa gitu ya. Itu yang memang harus kita berikan nilai-nilai kebaikan dan memang nilai baik gitu ya buat anak-anak kita nanti ke depan. Itu jadi kalau untuk peran ibu semuanya tuh udah
kita laluin juga ya, Iya, Bu Tika betul. juga. Iya, jadi semoga aja kita sebagai seorang ibu bisa kuat dalam menjalankan peran kita baik di keluarga maupun di kantor. Pokoknya pada intinya sih berbuat banyaklah kebaikan supaya kita tuh bermanfaat buat agama, nusa, bangsa, buat orang-orang di sekeliling kita gitu. Jangan pernah lelah, walaupun terkadang tuh kalau udah kita kan banyak kendala gitu. Kayaknya ya, banyak lelahnya ya iya, kayaknya. banyak lelah gitu ya. Udah habis kerja di kantor, di rumah, seorang anak juga yang pertama kali dimintain tolong juga anak tuh pasti ibu gitu, walaupun ada ayahnya gitu. Karena memang sentuhan ibu itu berbeda gitu dibandingkan dengan ayah gitu. Memang semuanya ayah pun juga menjalankan perannya gitu. Tapi memang ibu itu number one lah baratnya. Jadi mungkin itu Mbak Dina yang saya sampaikan. Terima kasih Kak Fitri, jawabannya sangat menyentuh ya. Tapi saya mau minta dulu dong. Minta ke Bu Tika nih. Bu Tika, apakah ada yang ingin disampaikan kepada ibunya Bu Tika? Nangis lagi kayaknya ini kan. Kalau Bu Fitri tadi kan sudah menyampaikan my mom is everything. Kalau Bu Tika apa dong? Ya sama, hampir sama. Semua orang pasti, semua ibu di dunia ini pasti segalanya. Yang jelas, ibu itu segalanya bagi saya. Baik doanya, pengorbanannya, perjuangannya. Semuanya is the best deh. Pokoknya nggak ada yang bisa menggantikan seperti kata Mbak Fitri tadi. Mungkin beliau karena sudah almarhumah ya, Fitri yang kuat. Sedangkan ibu saya masih ada. Namun setiap hari kita waktu untuk bertemunya juga kurang. Jadi saya ingin ucapkan kepada ibu saya minta maaf karena saya belum bisa menjadi seperti yang diharapkan. Dan saya berterima kasih banyak dan sebesar-besarnya atas perjuangannya, atas doanya, dan semangatnya sehingga saya bisa menjadi seperti ini. Keren Bu Tika. Jadi sebelum kita penutup acara pada hari ini, izinkan saya membacakan pantun dulu. Perwakilan nih dari Bu Fitri dan Bu Tika, pantunnya. Tanam jagung, tanam tebu, tanamnya di tengah sawah. Terima kasih padamu Ibu telah membesarkan sepenuh jiwa. Alhamdulillah. Tapi sebelum saya tutup acara ini, saya mau minta dulu dong dari Mbak Fitri kata-kata yang ingin disampaikan kepada Ananda tercinta. Nanti anaknya harus nonton nih YouTube ini ya. Biar anaknya nonton, anaknya bisa lihat nih. Oh, mamaku masuk podcast nih. Tolong berikan pesan kepada Ananda tercinta. Oh, ke anak ya? Ya. Pesannya buat anak saya, jalankan saja peranmu yang terbaik menurut kamu, tentunya agar bisa bermanfaat buat orang. Kemudian jangan pernah sombong, tetap down to earth, dan jadilah yang terbaik, menjadi anak yang soleh, solehah, dan contohlah orang-orang yang baik di sekeliling kita. Ambil aja pelajaran dari orang-orang yang baik. Jadi kalau ada orang yang ada tidak baiknya, itu nggak usah diambil dan nggak usah dipusingin. Tapi ambillah yang terbaik gitu. Jadi apapun tantangan nanti ke depan, jalanin aja peran kamu. Kamu pasti akan bisa mencapai apa yang kamu inginkan gitu. Tentunya dengan terus berjuang, berusaha, berdoa, kemudian juga harus kuat bisa menghadapi tantangan, kendala, dan hambatan apapun. Jadilah yang terbaik ya nak. Semoga kalau kamu bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk agama, nusa, dan bangsa. Amin. Amin. Oke, selanjutnya dibuktikan nih. Bu Tika sampaikan dong belum pesan selesai nih. dan kepada Ananda di rumah yang nonton ya pasti ya. Iya. Apa nih pesannya buat anak-anak di rumah? Yang pasti terima kasih buat anak-anakku karena sudah jadi tempat untuk kita ibu-ibu untuk belajar sabar, belajar untuk mendidik mereka.
yang tadi kitanya juga berasal dari anak-anak, mungkin oh begini nih ketika kita punya anak sendiri gitu, emang harus ekstra sabar dalam menjalankan peran kita sebagai ibu kepada anak. Jadi saya ucapkan kepada anak-anak saya, terima kasih udah menjadi anak-anakku. Terima kasih untuk semua yang udah kalian lakukan. Seperti kata Bu Fitri tadi, jadilah sisi yang terbaik. Jadilah seorang anak yang nanti bisa membawa kami ke akhirat yang tenang gitu kan. Jadi bukan hanya dunianya saja yang dikejar. Kami sebagai orang tua, sebagai seorang ibu tentu berharap bahwa anak-anak itu ingin sukses baik di dunia maupun akhiratnya. Teruskan belajarmu, kejar cita-citamu, jangan pernah menyerah apapun tantangan yang ada di depanmu. Tetap jalani dengan ikhlas dan sabar, dan jangan lupa tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Aduh, pesan-pesannya nih untuk anak-anak Anda di rumah. Iya. Baiklah, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya sama-sama, kepada Mbak Dina. Ibu Tika, kepada Ibu Fitri yang sudah berkenan untuk sharing session di peringatan Hari Ibu ke-95 ini. Baiklah, untuk sahabat Ceto dimanapun berada, terima kasih yang sudah menonton. Sebelum saya tutup, saya mau pantun dulu. Pantun lagi. Ya, betul. Tolong dicakepin. Sungguh indah Pulau Sumatera. Cakep. Palembang kotanya rapi. Cakep. Semoga manfaat untuk semua. Saya undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.